sejahtera untuk kita semua. Jadi kami di sini dari kelompok 15. Perkenalkan, nama saya Tara Satra Mutazam, NIM 097. Selanjutnya. Oke, mungkin perkenalkan nama saya Muhammad Tazaka Umar Ismail dari NIM 150250013. Mungkin yang lanjut Kevin. Oke, perkenalkan. Nama saya Kevin Adijaya dengan NIM 150250033. Selanjutnya Gibra. Perkenalkan, nama saya Gibraltar Qurani Strasborani dengan NIM 150250152. Oke, mungkin selanjutnya mohon maaf sekali lagi karena ada satu teman kami yang tidak bisa menghadiri, yaitu Egan. Untuk alasannya sendiri kami kurang tahu karena kami sudah mencoba menghubungi Egan dengan me-WhatsApp dia dan juga menelpon dia, tapi dia sendiri tidak menjawab. Seperti itu, mohon maaf sekali lagi. Dan ya mungkin kita bisa memulai diskusi kita kali ini mengenai topik SOC itu sendiri. Nah, jadi topik pembahasannya itu intinya adalah ada seorang maba yang menjalani kehidupan berorganisasinya di dalam satu komunitas musik. Tapi si mahasiswa ini dia merasa kesulitan untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan memberikan kontribusi karena sebagian besar interaksi dan kegiatan lebih banyak dijalankan oleh kelompok-kelompok yang sudah terbentuk sejak awal. Jadi istilahnya dia merasa terkucilkan dari organisasi tersebut, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ia merasa bahwa dirinya ini cuma sebagai pelengkap doang gitu di organisasi itu, dan dia tuh tidak memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan angkatan. Nah, dia juga merasa bahwa ketika membutuhkan bantuan, informasi atau dukungan dari anggota lain, dia tidak memiliki hubungan yang cukup kuat untuk memperolehnya. Nah, jadi akhirnya walaupun ia tercatat sebagai bagian dari angkatan 2025, dia tidak merasa bagian dari, ia tidak merasa memiliki keterikatan emosional gitu, baik terhadap anggotanya maupun dengan komunitasnya. Nah, yang pertama hal yang bakal kita diskusikan yaitu berdasarkan kasus tersebut, apakah mahasiswa tersebut sudah dapat dikatakan memiliki SOC? Nah, jelaskan alasan kalian. Mungkin bisa dimulai dari Azaka. Oke, baik. Menurut saya dalam kasus tersebut tentu saja siswa tersebut tidak memiliki sense of community atau SOC. Kenapa? Karena dia merasa tidak eh, memiliki arti dalam kelompoknya. Nah, maka dari itu dia tidak memiliki juga sense of belonging. Bagaimana dia mau memiliki sense of community jika sense of belongingnya tidak terpenuhi? Jadi, jika sense of belongingnya terpenuhi, maka sense of community-nya atau rasa bahwa kelompok tersebut memberikan dukungan atau keamanan dan tempat untuk bertemu bersama juga ikut terbentuk. Menurut saya seperti itu. Mungkin bagi teman-teman lain yang mau berpendapat, silakan. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri, apakah mahasiswa tersebut sudah memiliki sense of community? Jadi menurut aku belum memiliki sense of community yang kuat. Karena meskipun memang dia secara resmi dia itu anggota angkatan 2025 dan dia juga mengikuti kegiatan-kegiatan resminya, dia sendiri belum merasa benar-benar menjadi bagian dari komunitasnya. Nah, itu bisa dilihat tuh dari hubungannya dengan anggota lain, dia merasa kurang, lalu dia juga tadi kurang rasa memiliki sense of belonging, dan dia juga belum merasa kalau dia memiliki peran yang berarti dalam angkatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa saya sampaikan beberapa pendapat saya. Pertama, saya pikir sense of community-nya belum mencukupi ya, karena dia itu
rasanya ya cuman secara formal doang di komunitas itu. Pengaruh dia masih sangat minim, dia merasa suaranya kurang didengar, terus hubungannya juga masih belum kuat sehingga tidak ada pengalaman atau kedekatan emosional di antara dia dengan komunitas. Oke, mungkin kalau boleh disimpulkan, jadi si mahasiswa ini dia tidak memenuhi kriteria sense of community gitu, karena kalau misalkan kita bisa simpulkan dasarnya aja belum ada, yaitu sense of belonging. Jadi dia tidak merasa belong terhadap organisasi atau komunitas tersebut, sehingga ya kalau sense of belongingnya saja tidak ada, maka sense of community juga tidak terpenuhi seperti itu. Oke, lalu baik, untuk yang pembahasan nomor 2. Nah, menurut kalian elemen SOC apa saja yang belum terbentuk dengan baik dalam kasus tersebut? Jelaskan keterkaitannya dengan kondisi yang dialami mahasiswa tersebut. Itu boleh, silakan yang lain. Zaka deh, boleh deh. Boleh, mungkin saya menjelaskan 2 saja komponennya, nanti teman-teman boleh tambahin. Mungkin yang pertama adalah membership atau enggak, atau yang disebut juga keanggotaan. Jadi artinya adalah perasaan bahwa menjadi bagian dari suatu komunitas tersebut. Kita sudah mengetahui bahwa mahasiswa tersebut merasa belum memiliki hubungan yang kuat, lalu ia kesulitan menemukan ruang untuk berinteraksi, lalu ia merasa bahwa keberadaannya tidak memberikan pengaruh yang cukup untuk kehidupan angkatannya. Nah, maka elemen membership keanggotaannya belum terbentuk, bisa kita simpulkan belum terbentuk. Lalu yang kedua adalah influence atau pengaruh. Dalam kondisi kasus tersebut, mahasiswa ini juga kesulitan menyampaikan pendapatnya maupun kontribusinya. Ia juga merasa bahwa keberadaannya juga tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk akanannya. Maka dapat disimpulkan bahwa influence atau pengaruh mahasiswa tersebut terhadap kelompoknya masih belum terbentuk. Mungkin teman-teman bisa lanjutin, mungkin Kevin ya. Oke, jadi aku lanjutin tadi udah belum terpenuhi, ada membership, ada influence, terus elemen yang lain tuh integration and fulfillment of needs. Jadi kan disebutkan ya, dia kesulitan mendapatkan bantuan, kesulitan mendapatkan informasi, atau dia tidak merasa didukung dari anggota-anggota lainnya. Jadi dia merasa bahwa needs-nya dia, kebutuhannya dia itu tidak bisa terpenuhi meskipun dia sudah menjadi bagian dari komunitas tersebut. Lalu ada juga shared emotional connection. Jadi emotional connection atau koneksi secara emosional gitu dengan anggota-anggota lainnya itu belum ada karena dia juga kurang berinteraksi dan tidak memiliki pengalaman dengan ya anggota-anggota lainnya. Begitu. Boleh selanjutnya Gibral. Mungkin sudah semua elemennya disebutkan, mulai dari membership karena dia secara formal doang, belum ada ya ceritanya kayak hubungan timbal balik itu, influence juga berarti belum. Terus dia juga masih waktu mau nyari informasi atau bantuan, dia bingung mau ke siapa, maka elemen ketiga integration and fulfillment of needs juga masih belum terpenuhi. Dan yang terakhir karena 3 itu tidak terpenuhi, maka yang elemen terakhir juga ya pasti juga tidak terpenuhi ya. Ditandai juga terbukti dengan keterlibatan dia yang sangat minim dalam kegiatan bersama. Mungkin sekian saja. Oke, mungkin tadi udah kesimpulannya udah disebutin sama Gibral, jadi mau tegasin aja sebenarnya. Jadi kalau dari membership sendiri jelas yang tidak terpenuhi adalah sense of belonging itu sendiri. Jadi dia tidak merasa, jadi si mahasiswa ini merasa bahwa dia tidak cocok gitu, tidak diterima oleh anggota lain. Lalu yang kedua hubungan timbal balik, dan di situ disebutkan juga di studi kasus itu bahwa mahasiswa itu merasa tidak memiliki pengaruh di komunitas itu. Yang ketiga fulfillment of needs, dia juga mahasiswa tersebut merasa bahwa kebutuhan dia di komunitas itu juga sulit untuk terpenuhi karena untuk
sulit untuk berkomunikasi gitu dengan anggota-anggota yang lain. Dan yang terakhir yang sudah disebutkan juga, kalau elemen ketiga itu tidak ada, ya elemen terakhir tentu sangat sulit gitu untuk ada, karena share emotional connection itu kan berdasarkan dari keterikatan emosional antara anggota-anggotanya seperti itu. Yes. Nah, untuk yang ketiga sendiri, apa dampak yang mungkin terjadi apabila kondisi tersebut terus berlangsung, baik bagi mahasiswa tersebut maupun sebagai komunitas? Nah, mungkin Pak Zaka terjawab, bisa menjawab. Boleh, Pak Zaka. Oke, sorry tadi mic saya sudah di oke, saya lanjut. Jadi apa yang mungkin dapat terjadi? Mungkin salah satunya adalah mahasiswa terus akan jika dibiarkan pasti akan mahasiswa tersebut akan terus merasa sendiri. Terus juga dia tidak dapat terhubung. Terus juga yang pasti pada akhirnya mahasiswa tersebut akan mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya atau kayak kecemasan atau depresi ringan. Lalu karena dia tidak diterima, mungkin dia juga tidak akan merasakan semangat atau mendapat motivasi untuk berpartisipasi ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Oke, mungkin yang lain bisa ditambahin. Kevin mungkin? Oke, jadi kalau menurut saya, kalau kondisinya terus dibiarkan terus berlangsung gitu ya, dampaknya untuk mahasiswa tersebut, dia pasti yang pertama semakin merasa tertinggal atau semakin merasa terasing gitu, tidak dianggap, keberadaannya itu dia ada di sana ataupun nggak ada juga tidak ada bedanya begitu, dan dia akan makin lama menjadi anggota yang istilahnya pasif dalam angkatan tersebut. Dan kalaupun nanti dia ternyata berinteraksi dengan kelompok dan dia merasa nyaman di kelompok tersebut, dia pasti akan memilih untuk ya interaksinya hanya di kelompok itu aja, tapi nggak ke keseluruhan angkatan. Seperti itu. Boleh dilanjutkan, Gibral? Oke, karena udah dari mahasiswa ya, mungkin saya dari pandangan untuk angkatan itu ya, atau komunitasnya, mungkin karena terjadi di satu orang ini, satu kasus doang kan kita bahasnya, tapi bisa jadi kasus ini juga terjadi di anggota-anggota yang lain. Maka jika memang benar-benar terjadi, maka saya rasa bisa menyebabkan komunitas itu jadi tidak solid, malah rapuh dan terbagi-bagi lah ceritanya. Terus mungkin yang parahnya ya, karena kita terbagi-bagi gitu, jadi ya pasti banyak friksi, banyak apa sih namanya, salah paham atau pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, berpotensi jadinya pasti untuk kehilangan ide-ide atau kontribusi ya dari anggota-anggota lain, hingga saya rasa potensi untuk angkatan itu ya tidak setinggi yang seharusnya. Ini cukup saya gitu. Mungkin kalau bisa disimpulkan, jadi dampaknya untuk baik dari mahasiswa dan komunitas adalah, untuk dari mahasiswa sendiri itu dia bisa merasa terasingkan dari komunitas tersebut gitu, dan mungkin yang paling parahnya dia juga bisa depresi dan bunuh diri ya. Itu untuk case yang paling parah sih sebenarnya. Cuma ya mungkin ada perasaan bahwa masih mahasiswa itu tidak berguna di komunitas itu, yang mungkin bisa menimbulkan rasa depresi. Jadi, itu yang mungkin bisa jadi parahnya ya. Dan untuk komunitas sendiri itu dia bisa menciptakan suatu komunitas yang tidak solid gitu, seperti itu, karena disebutkan itu bahwa dari awal tuh udah ada kelompok-kelompok besar gitu, berarti udah ada circle-circle, karena circle-circle-nya ini yang tentu saja nggak sehat dan nggak baik untuk komunitas tersebut, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut kalian apa yang perlu dilakukan agar membentuk SOC yang nyata bagi anggotanya?
Boleh dari Tazaka aja dulu lah. Oke, menurut saya bagaimana cara untuk menumbuhkan SOC tersebut? Yang pertama dari sisi kelompoknya ya. Yang pasti untuk bisa menciptakan ruang yang inklusif. Jadi komunitas tersebut tuh harus menciptakan ruang di mana semua anggotanya, termasuk yang baru ataupun yang pendiam, itu dapat berpartisipasi tanpa adanya rasa intimidasi. Lalu bisa juga dalam menciptakan ruang-ruang seperti mentoring ataupun em, seperti konseling ya. Jadi di mana kayak anggota-anggota yang seperti tadi yang memiliki kecemasan dan memiliki em, sedikit rasa di mana dia tidak dianggap, itu bisa menyalurkan em, unek-uneknya sehingga dia bisa menyalurkan unek-uneknya dan juga dia tidak merasa terbebani. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin lanjut boleh, Kevin? Oke, jadi untuk apa yang perlu dilakukan ya menurut saya, itu saya setuju juga dengan Tazaka. Jadi tadi juga disebutkan ya, ada beberapa anggota yang berpendapat bahwa itu tanggung jawab pribadi. Sedangkan ada juga yang berpendapat kalau itu merupakan hubungan timba balik antara sesama anggotanya, antara komunitas dengan mahasiswa tersebut. Jadi kalau ingin sense of community, ingin adanya sense of community, maka ya dua sisi tersebut juga perlu melakukan usaha seperti itu. Jadi untuk mahasiswa tersebut harus lebih aktif berinteraksi, lebih sering mengikuti kegiatan, dan ya sebisa mungkin terus memberikan kontribusi begitu. Memang ada orang yang extrovert, ada orang yang introvert, tapi kalau untuk angkatan ya kita bisa lah tetap memberikan pengaruh begitu. Nah, tapi yang di sisi yang satunya, berarti untuk komunitasnya, untuk angkatannya juga perlu inklusif. Mereka harus memberikan ruang untuk mahasiswa tersebut memiliki kesempatan agar bisa memberikan pengaruh juga begitu. Boleh Gibran selanjutnya. Oke, mungkin dari saya tambahin di sisi individu itu doang ya. Mungkin disebutkan di situ kalau dia ahli di bidang musik ya. Jadi bagaimana kalau dia memanfaatkan keahliannya itu ke dalam acara-acara di komunitas tersebut ya, supaya dia terasa lebih memberikan dampak dan berpengaruh ke komunitasnya. Mungkin sekian. Nah, oke. Nah, ini Egan udah masuk nih. Egan, kedengeran nggak? Halo ya. Nah, oke. Mungkin langsung aja ke nomor 4, nanti nomor 1, 2, 3-nya gua tanyain ulang ke lu aja dah. Oke. Untuk topik pembahasannya sendiri, jadi intinya adalah ada seorang maba yang join ke komunitas musik. Cuma di sana tuh dia kayak dikucilkan gitu lah dari komunitasnya. Dia sulit untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan berkontribusi untuk komunitas tersebut. Nah, semakin lama dia tuh merasa bahwa dia tuh nggak memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan angkatan, dan juga dia tuh nggak merasa dibutuhin oleh angkatan itu. Dan dia juga kesulitan untuk mencari bantuan, informasi, atau dukungan dari anggota lain. Nah, menurut lu sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh si individu tersebut dan komunitas agar terbentuk sense of community yang nyata bagi semua anggotanya, seperti itu? Boleh, Gan? Silakan. Tadi kamu Aman nggak, Gan?
Baik. Aman nggak kan? Kayak mungkin Egannya lagi ada masalah dulu, mungkin lanjut aja ke pertanyaan terakhir aja. Nah, menurut kalian apa hubungan dari antar elemen SOC dan dampaknya jika dijalankan dengan baik terhadap kondisi yang dialami tersebut? Mulai dari Taka. Oke. Jadi yang pasti hubungannya tuh saling berhubungan ya, maksudnya saling terhubung atau kausalitas atau sebab akibat. Jadi jika kayak tadi membership dan influence, jika seorang merasa diterima sebagai bagian dari komunitas tersebut, ia akan lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya dan juga yang pasti dia juga akan memberikan pengaruh terhadap komunitas tersebut ya, membership reaction to influence. Dan juga jika influence tersebut mempengaruhi komunitas tersebut, ia akan lebih terdorong untuk berkontribusi dan merasa bahwa komunitas tersebut memenuhi kontribusinya atau yang disebut juga integration. Nah, mungkin yang lain boleh tambahin lagi, lanjut. Boleh Kevin tambahin. Oke, jadi tadi sampai integration and fulfillment of needs. Jadi karena ketika kontribusinya sudah dihargai ya, kontribusi mahasiswanya, maka komunitasnya juga bisa memenuhi kebutuhan anggota tersebut, mahasiswa tersebut. Dan jika terus ada interaksi, terus ada pengalaman yang terus terjadi antara mahasiswa tersebut dengan komunitasnya, dengan angkatannya, akhirnya terbentuk shared emotional connection atau ya rasa kedekatan dan pengalaman yang dirasakan bersama begitu. Dan kalau keempatnya berjalan dengan baik, maka ya akan ada hubungan yang terasa lebih timbal balik antara individu dengan komunitasnya begitu. Boleh Gibral? Oke, boleh lanjut. Sorry, Gibral masih di mute. Sorry, lupa mute. Jadi saya rasa kalau SOC itu sudah terpenuhi, maka tampaknya pada angkatan pasti angkatannya akan lebih solid dan akan lebih terarah ke depannya. Nah, untuk individunya itu sendiri, saya rasa dengan kontribusinya yang besar terhadap angkatan, maka lebih banyak jaringan koneksi yang dibuat oleh individu tersebut, dan juga mungkin melalui kegiatan-kegiatan dapat meningkatkan soft skill-nya yang mungkin bisa membantunya di masa depan nanti. Mungkin sekian. Oke, baik dari Egan, apakah ada tambahan? Panas kan sih? Ya, jadi dari tempatnya kan saling berkaitan dengan sebuah. Seperti itu bikin anggota-anggota merasa menerima, dan itu bikin mereka merasa berharga. Itu ada. Mereka dapat manfaat dari komunitas. Terus share semua connection itu mau terkata. Jadi kita semuanya berjalan baik akan merasa memiliki keterikatan, partisipasi, dan solidaritas yang kuat dalam komunitas. Karena Egan belum menyampaikan pendapatnya untuk poin 1, 2, dan 3 mungkin lanjut aja mungkin dari 1, 2, 3, 4 belum ya tadi. Mungkin dari poin 1 aja. Aku ngomong ya, nggak apa-apa. Terus berdasarkan kasus tersebut, menurut kamu apakah mahasiswa itu udah punya rasa sense of community atau belum gitu? Nah, menurut saya sendiri belum sepenuhnya. Jadi secara administratif merupakan anggota, tapi belum merasakan terikatan atau memiliki hubungan kedua baik yang kuat dengan komunitas. Mungkin lanjut ke nomor 2. Menurut kamu apakah elemen SOC ini apa saja elemen
SOC ini yang belum terbentuk dengan baik gitu. Boleh mungkin kamu jelaskan? Jadi elemen yang belum terbentuk dengan baik, pertama menurut saya membership, karena dia belum benar-benar merasa menjadi bagian dari kelompok. Terus kalau dari poin influence-nya itu dia merasa keberadaannya tidak memberi pengaruh terhadap angkatan. Sebenarnya ada banyak poin-poin yang juga terpenuhi di sini. Ada juga integration atau fulfillment of needs, karena dia belum mendapatkan dukungan, informasi atau manfaat yang cukup dari komunitasnya. Shared emotional connection-nya juga belum terpenuhi dengan baik karena dia kurang memiliki pengalaman bersama yang membangun kedekatan dan emosional. Oke, yang ketiga. Lanjut aja yang ketiga. Menurut kamu apa dampak yang mungkin terjadi apabila kondisi tersebut terus berlangsung, baik bagi mahasiswanya maupun bagi komunitasnya? Menurut saya, jika terus berlangsung, mahasiswa dapat konsentrasi, pasif, dan tidak memiliki rasa memiliki. Sedangkan komunitas itu mereka dapat menjadi semakin terfragmentasi dan hubungan antar anggota menjadi semakin lemah. Oke, lanjut. Yang keempat, terakhir. Menurut kamu apa yang perlu dilakukan agar dapat membentuk SOC yang nyata bagi anggotanya? Menurut saya yang perlu dilakukan itu pertama dari komunitasnya itu perlu menciptakan ruang interaksi yang inklusif, melibatkan anggota baru dalam kegiatan dan pengambilan keputusan, juga membuka diskusi, juga Baik, mungkin kalau bisa saya simpulkan di sini adalah berdasarkan kasus tersebut gitu, tentu mahasiswa tersebut belum memiliki sense of community terhadap komunitasnya, dikarenakan elemen paling dilihat dari elemen yang paling dasarnya saja dulu, yaitu sense of belonging. Dia belum memiliki keterikatan sesama anggotanya gitu. Dia belum bisa berkomunikasi dengan normal dengan anggotanya, seperti itu, dengan anggota-anggotanya. Dan elemen SOC yang belum terbentuk itu tentu semuanya ya. Yang pertama ada membership, dari aspek sense of belonging-nya itu sendiri, dia belum bisa berkomunikasi dengan anggota-anggota yang ada di komunitasnya tersebut dengan normal. Yang kedua, influence. Nah, influence ini dia dilihat bahwa dia di komunitas tersebut hanya sebagai pelengkap dan belum memberikan pengaruh terhadap komunitasnya tersebut. Itu yang ketiga, yaitu integration and fulfillment of needs. Nah, di sini dia tuh merasa bahwa kalau anggota-anggotanya itu ditanya mengenai informasi yang ada di komunitas itu, anggota-anggota tersebut tuh tidak bisa menjawabnya gitu. Jadi keterbutuhan si mahasiswanya itu juga tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, kalau misalkan elemen-elemen ketiga tadi itu tidak terbentuk, maka elemen yang keempat ini sulit terbentuk, yaitu emotional connection. Nah, dampaknya bagi mahasiswa ini tentu dia bisa jadi depresi ya, karena kalau misalkan Anda cuma jadi pelengkap doang di komunitas kan kayak stres juga ya. Dan kalau misalkan bagi komunitasnya sendiri itu, karena disebutkan di sini bahwa ia sudah menjadi bersirkel-sirkel sejak awal, maka ini akan menyebabkan komunitasnya itu tidak solid dan bisa jadi bubar seperti itu. Nah, yang keempat, untuk membentuk sense of community tentu saja dari komunitasnya sendiri itu harus bersatu dan reach out sesama anggotanya seperti itu. Jadi tidak boleh ada pengotak-ngotakan orang dan circle-circlean di dalam di dalam anggota ya, di dalam komunitas tersebut gitu. Jadi semua info, jika ada anggota-anggota yang merasa kesulitan, maka harus dibantu oleh komunitas tersebut, dan individunya juga harus reach out kepada anggota-anggota yang lain untuk meminta bantuan seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, hubungan antar elemen sense of community ini tentu sangat berdampak jika dijalankan dengan baik gitu. Yang pertama dari membership. Jika orang tersebut sudah memiliki sense of belonging terhadap komunitasnya, maka dia bisa berinteraksi dengan normal di komunitas tersebut. Nah, dia seorang individu juga bisa memberikan influence ke komunitasnya itu.
Itu. Dan ketika sudah merasa dia menjadi bagian dari komunitas itu, maka kebutuhan-kebutuhan dari si individu tersebut bisa ditanggulangi oleh komunitasnya. Dan ketika sudah melalui itu bersama-sama dalam berjalannya waktu, maka akan terbentuk emotional connection antar anggota-anggota yang ada di komunitas tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin sekian saja diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.